kalian punya uang, jangan mentang-mentang semua perangkat-perangkat negara bisa kalian beli, terus kalian mau macam-macam dengan rakyat. Kalian bikin pagar sepanjang 30 km. Kalian pikir laut Indonesia punya nenek moyang kalian? Kalian nggak pikirkan bagaimana nasib nelayan, betul? Betul. Lautan itu milik para nelayan. Mereka cari nafkah dari situ. Terus kalian pagar kayak begitu. Udah kayak negara ini punya kalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kali ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita gas ya, kita nyalakan lagi, kita barakan lagi semangat perjuangan kembali ke masa lampau ya, perjuangan 45 ya. Semoga bisa menyala di tahun 2025 ini untuk mengusir penjajahan di muka bumi Indonesia ya. Dalam sidang gugatan perampasan tanah yang ada di Banten ya. Kan ada para penuntut ya, penuntutnya puluhan dari elemen masyarakat ya, dalam sidang gugatan perampasan tanah yang di Banten ya. Yang tergugat yaitu Akhwan, Antoni Salim, dan kroco-kroconya ya, tidak ada yang datang ya. Jadi dalam undangan itu tidak ada yang datang dalam persidangan itu ya, tidak datang memenuhi panggilan ya, hanya memberikan surat kuasa. Dan katanya Akhwan sudah pergi ke luar negeri ya, dan juga kroco-kroconya tidak ada yang nongol ya. Itu bisa dimaklumi dan itu bisa dipahami ya, karena saya duga ya wajar aja, karena geng Akhwan 9 Naga adalah penguasa hukum di Indonesia ya. Saya duga demikian. Pengendali keadilan serta pengendali pikiran oknum-oknum pejabat korup ya, sekaligus pemilik negara kecil di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Saya duga demikian. Jadi mereka itu adalah kebal hukum ya, buktikan ya. Mereka kebal hukum. Paling-paling nanti cuma mediasi akhirnya kasusnya tenggelam ya, seperti itu. Itu prediksi saya dan saya duga demikian. Selanjutnya hanya dugaan saja ya. Jadi mari kita simak ya teriakan dan orasi emak-emak dan bapak-bapak pembela keadilan ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Masuk ke pokok perkara. Tapi sekarang kan area damai. Nah, untuk damai ya siap perang. Itu satu poin utama. Kedua, bahwa Akhwan katanya sedang keluar negeri. Jangan-jangan kabur gitu ya. Menurut saya ini harus dicekal cepat-cepat gitu. Ini ada pertanda, ini sinyal bahwa Akhwan mau kabur. Sekarang sudah ada bukti di luar negeri katanya kan begitu. Jadi cegah sekarang imigrasi atas Akhwan, atas Antoni. Jangan sampai orang yang berbuat zalim, jahat kepada rakyat dibiarkan kabur. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa setelah dipanggil harus hadir sekurang-kurangnya dengan video call. Tapi kuasa hukum kita hebat. Nggak usah mikir dulu video call, hadir dulu. Itu sebagai bukti itikat baik. Ini bukan menyangkut hal-hal yang disebut tadi damai, tapi ini itikat baik. Kalau soal poin-poinnya sudah jelas di petitum kita, kuasa hukum sudah membuat narasi. Mana yang provisi berhenti dulu semua kegiatan gitu kan, baik pembangunan maupun pembebasan. Itu tuntutan kita sudah jelas. Mana yang pada ujungnya PIK 2 dihentikan. Mana yang harus membayar 616,2 triliun. Gitu, jelas. Itu mah tinggal mereka mikir aja mau nggak jalankan itu. Begitu, nggak mungkin kita mundur-mundur itu mah. Gitu, resume itu sekitar itu. Jadi kata kuncinya, punya itikat baik tidak dia? Punya penghormatan tidak kepada rakyat Indonesia, kepada rakyat Banten? Begitu. Jadi yang kita baca besok itu soal itikat baik. Dan Bapak Ibu yang terakhir ini ya, kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini akan menjadi pusat pengadilan masyarakat. Walaupun tertutup mediasi, rakyat tahu. Begitu, rakyat bisa baca siapa Akhwan. Rakyat bisa baca siapa Antoni Salim. Rakyat bisa baca siapa Joko Widodo. Siapa juga Erlangga. Siapa tadi para kroco-kroco lainnya. Gitu. Jadi, hei masyarakat bangsa rakyat Indonesia, lihat walaupun sidangnya tertutup mediasi, baca mereka. Mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah pengkhianat. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah perampas tanah-tanah bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kita siap melawan. Siap melawan secara hukum, sivis,
pasem, para, belum. Kalau mau damai, siapkan perang. Allahu Akbar. Tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian ada pasal 130 HIR baik 1 maupun 2, kemudian RBG pasal 154, semuanya mengindikasikan adanya kewajiban untuk berdamai dahulu ya dalam menyelesaikan persoalan. Akan tetapi hakim dalam hal ini tidak bisa melakukan suatu usaha paksa untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak ada penyelesaian untuk memutus perkara pada tahap mediasi ini. Lalu siapakah para pembela daripada rakyat ini? Ada 20 pengacara yang tergabung dalam tim advokasi MOR PT RPIK 2 ya, tim advokasi melawan perampas oligarki rakus, perampas tanah rakyat ya. Nah, mengapa kita perlu menegaskan ini? Karena dalam persidangan maupun dalam mediasi maupun dalam tahap apapun, mereka tetap berjiwa membela kepentingan rakyat dan kedaulatan Republik Indonesia. Itu sudah tergambar tadi di dalam persidangan ya. Jika Anda mengenal kata-kata bijak solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan daripada rakyat itu adalah suatu prioritas utama, maka mohon maaf ya, kami melihat ini ada suatu upaya daripada pengacara pihak lawan yang berusaha merubah kata-kata bijak ini menjadi solus oligarki suprema lex exto. Jadi keselamatan oligarki merupakan suatu prioritas utama ya. Ini bukan fitnah ya. Kami ingin mengatakan sudah seharusnya jika yang Anda maksud dengan berdamai itu bukan berdamai untuk kong kali kong ya, bukan berdamai untuk saling kedip mata ya, berapa yang kau mau, berapa yang kau minta untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan itu ya. Apa yang dimaksud dengan berdamai itu? Kita mempersingkat jalan peradilan, tidak perlu berpanjang-panjang, tetapi materi, petitum dan posita itu sama. Nah, jika kau mampu mengikuti itu, silahkan kita berdamai. Kalau tidak ada kata damai bagimu, betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan kalau bagi kami para pengacara MOR PT RPIK 2 itu likulli halin ibadah walikulli zamani muamalah ya. Ada waktu untuk setiap ibadah, ada waktu untuk setiap amalan. Nah, oleh karena itu kami menganggap membela rakyat untuk mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia adalah merupakan suatu ibadah ya. Insya Allah kami akan tetap berbahagia untuk membela rakyat Indonesia. Amin. Pesan kami terakhir kepada beberapa penggugat ya, tergugat yang tidak hadir pada hari ini, di mana pengacaranya dengan sangat percaya diri mengatakan, bukankah kami sudah mewakili dengan surat kuasa khusus kepada Bapak Aguan ya, kepada Bapak Antoni Salim, kepada Bapak Joko Widodo, kepada Erlangga Hartanto, kepada Surta Wijaya, siapa lagi satu lagi itu? Satu lagi siapa? Bukan, satu lagi. Ya sudahlah, pokoknya mereka itu ya yang tidak hadir. Saya ingin mengatakan, bukankah sedemikian lama kami mengharapkan pertemuan dengan Bapak Joko Widodo ya, untuk mendengarkan langsung apa alasan beliau di balik pemberian PSN tersebut. Inilah masanya Pak untuk menyampaikan kepada rakyat ya. Inilah masanya. Mengapa? Karena kami ingin melihat apakah Anda seorang satria ya yang memberikan PSN dengan maksud mulia, atau Anda tidak lebih daripada pecundang yang hobinya cawe-cawe bersama oligarki. Betul? Nah, oleh karena itu terakhir saya mengatakan, Pak, stoplah cawe-cawe. Negeri ini sudah ada yang memimpin adalah Presiden kami Prabowo Subianto ya. Untuk sementara Anda istirahatlah dengan tenang, sembari mengingat dosa-dosa Anda, hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan. Kami siap menantang Anda. Koruptor dihukum berapa tahun itu? 6 tahun setengah. Koruptor 217 triliun dihukum cuma 6 tahun setengah. Bagaimana nasib maling ayam? Bagaimana nasib ibu-ibu yang mencuri kayu? Hah? Ada apa di negara kita ini, saudara-saudara? Hah? Koruptor, demi Allah, tidak ada sejengkal tanah pun di Indonesia yang pantas diinjak oleh para koruptor yang menghabiskan uang rakyat dan kekayaan alam Indonesia, saudara-saudara. Tidak pantas. Koruptor, hukum mereka dengan hukuman mati, dan tidak ada tawar-menawar dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam masalah itu, saudara-saudara. Setuju gak koruptor dihukum mati? Setuju gak? Kalau pemerintahnya hukum 6 tahun, biar kita aja sama-sama matiin, betul? Betul? Kita aja sama-sama matiin kalau begitu. Nggak ada hukum bagaimana? Hukum udah bisa dibeli, hukum bisa dibeli sama yang punya uang, hukum tajam di bawah tumpul di atas, terus tuh berharap kita mau diam? Mau diam? Mau diam? Diam apa lawan? Lawan apa diam? Lawan apa biarkan? Makanya kita bersumpah sama-sama. Tadi Habib Muhammad telah menjelaskan tentang kedaulatan. Kita di sini bersumpah bersama-sama untuk menjaga kedaulatan darat dan kedaulatan laut negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama kita membantu pemerintah, ya. Karena pemerintah saya lihat ini terang-terangan, ya, terang-terangan ingin betul-betul membela kepada rakyat. Mudah-mudahan
pemerintah yang seperti Prabowo ini, ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Saya kalau bilang baik, saya bilang baik. Kalau buruk, saya bilang buruk, gak ada urusan.